مرحبا أهلا النوادي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, bil khusus Ami Alwi Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, wa Dr. Abdurrahman Paman Sufni, wa Paman Zain Abbas, Al-Habib Alwi Albar, wa Dr. Zul, wa hadirin hadirat Sayyidul Walid Habib Kamil bin Said As-Sagaf, dan seluruh hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga kirim Fatihah kepada almarhum, ya. Ada adik kita meninggal, ya, Hasan bin Ali bin Syekh Abu Bakar, lagi nyantren di Jawa Barat, meninggal. Beliau masih belum sampai usia balik, masih anak-anak. Insyaallah min ahlil jannah, min ahlil khair, wa biniyati salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bab al-qiraah fil maghrib. Bab membaca surat Al-Quran di dalam solat maghrib. Wa fil hadis Nabi bersabda, zayyinu Al-Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Sebagian ulama memaknai dengan al-hadis al-maqlub, pemaknaan terbalik, yaitu zayyinu aswatakum bil Quran. Hiasilah suara-suara kalian dengan membaca Al-Quran. Riwayat dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Ummul Fadl ini ibunya beliau menikah dengan paman Nabi Sayyidina Abbas ibni Abdul Muttalib. Jadi Ummu Fadl adalah istri dari Sayyidina Abbas. Beliau menyebutkan sami'athu, dia mendengar, yaitu Ummu Fadl mendengar membaca surat Al-Mursalat. Kemudian Ummu Fadl mengatakan, wahai anakku, berarti Sayyidina Abbas sedang sholat maghrib baca surat Al-Mursalat. Kemudian Ummu Fadl mengatakan, wahai anakku, wallahi, demi Allah, laqad dzakartani bi qiraatika hadhihi surah. Kau telah mengingatkan saya dengan bacaanmu ini atas surat tersebut. Sesungguhnya saya terakhir mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat tersebut di saat melaksanakan sholat maghrib. Jadi Nabi dalam satu kesempatan menjadi imam di sholat maghrib membaca surat, namanya surat Al-Mursalat. Ya, surat Al-Mursalat ini surat yang istimewa. Al-Mursalat sendiri artinya adalah malaikat-malaikat yang diutus. Di awal surat tersebut diawali dengan firman tersebut. Sebab itulah dinamakan surat Al-Mursalat di ayat pertama. Wal mursalati urfa, yang artinya demi
malaikat-malaikat yang diutus yang membawa kebaikan-kebaikan. Surat Al-Mursalat ini termasuk surat Makkiyah yang diturunkan kepada Rasul di saat Rasul belum hijrah ke kota Madinah. Diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tepat di malam hari. Di malam hari diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mina, ya, diturunkan di Mina. Jadi Nabi ketika itu sedang berada di Mina. Kemudian di malam hari itu Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat secara tartib Al-Mushafi, urutan suratnya surat ke-77, terdiri dari 50 ayat, ya, terdiri dari 50 ayat, dan diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sedang berada di satu goa kecil, gor namanya, goa kecil. Kemudian turunlah surat tersebut. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam laila, kami bersama Nabi pada satu malam, wa nahnu nasiru ma'ahu, dan kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu nasiru ma'ahu hatta awaina ilal ghor, hatta awaina ila ghor, hingga kami menetap di satu goa. Satu goa di Mina, yang ada di Mina. Fa anzalat alaihi surat Al-Mursalat. Kemudian saat itulah diturunkan surat Al-Mursalat. Sampai sekarang lokasinya itu diketahui oleh orang banyak. Di mana posisi goanya itu, kita pernah ziarah di situ dulu. Walaupun tidak sampai ke dalam, ya. Dia dekat dengan Masjid Khaif namanya. Nah, disitulah diturunkan surat Al-Mursalat secara utuh, 50 ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ulama menamakan juga dengan surat Ghor, surat goa, karena surat tersebut diturunkan ketika Nabi berada di dalam goa. Nah, goa kalau menggunakan kata Ghor dalam bahasa Arab dengan ada yang namanya kahfun, itu artinya goa juga. Itu maknanya kalau Ghor makanun dhayiq, tempatnya sempit, kecil, itu disebut Ghor, goa kecil. Kalau disebut kahf, surat Al-Kahf, surat goa, itu goa yang besar, makanun wasi', seperti kisah Ashabul Kahf, idh awal fityatu ilal kahf faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu goa yang besar disebut kahf, goa kecil disebut ghor. Nah, sebab itulah Nabi yatahannath, Nabi beribadah di goa Hira. Goa Hira kecil. Begitu juga tempat beliau ketika hijrah bersembunyi di goa Thur, juga kecil. Tapi kalau Kahf itu goa yang besar. Nah, jadi goa tersebut kalau kita ingin lihat masih bisa, tempatnya dikenal
dekat Masjid Al-Khaif, ya, dibacanya Masjid Al-Khaif. Nah, masjid tersebut Nabi sebelumnya belum jadi masjid, Nabi sholat di situ. Ada sahabat namanya Yazid bin Aswad. Beliau menyebutkan ayah beliau menjadi saksi. Ayah beliau mengatakan, syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatahu fasallaitu ma'ahu salata subhi fi masjidil Khaif. Kata Yazid bin Aswad, ayah saya hadir bersama Nabi ketika melaksanakan ibadah haji. Ini peristiwa setelah turunnya surat Al-Mursalat, ya. Dan saya sholat bersama Nabi, sholat subuh di Masjid Al-Khaif. Jadi Nabi selalu mengambil tempat yang sama ketika sholat di lokasi tersebut. Ternyata ada rahasianya. Kenapa Nabi selalu sholat di tempat itu? Sebab tempat itu pernah menjadi tempat sholat 70 orang Nabi. Syaraful makan, kemuliaan tempat. Tempat itu tempat biasa saja, tapi ketika para Nabi sholat di situ menjadi tempat yang istimewa. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga sholat di tempat tersebut yang nanti dibangun masjid namanya Masjidul Khaif. Al-Imamul Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, beliau menyebutkan di dalam kitab Sunan beliau. Kitab Sunan beliau termasuk yang lengkap, kurang lebih ada 11 jilid. Judulnya As-Sunanul Kubra, ditulis oleh Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384, wafat 458 Hijriah. Beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalla fi Masjidil Khaif sab'una nabiyya." Telah salat di Masjid Khaif 70 orang nabi. Nah, makanya orang-orang yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji nanti, ini Masjid Khaif ini hanya dibuka waktu musim haji. Selain musim haji dikunci. Makanya kesempatan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, kalau mereka bisa tahu sejarah ini, pasti akan mendatangi tempat tersebut. Adanya di Mina, dekat tempat mabit. 70 orang para nabi sholat di situ, kata Rasul. Dan ketika Rasul bersabda demikian, Nabi mengatakan, saya melihat Nabi Musa juga hadir di tempat ini dengan pakaian ihramnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas kendaraannya. Nah, surat Al-Mursalat ini juga memiliki keistimewaan yang luar biasa. Di antaranya adalah siapa yang membaca, dalam satu riwayat, man qara'a surat Al-Mursalat wa huwa fi muhakamah inda qadin awalin nasarahullahu ala khasmihi, yang artinya siapa yang membaca surat Al-Mursalat di saat dia menghadapi satu kasus di pengadilan, di hadapan hakim, maka Allah akan memenangkan dia terhadap musuhnya. Kalau dia posisinya memang benar, ya. Kalau posisinya salah, ya tetap salah. Gak mungkin Allah berpihak kepada sesuatu yang salah. Maknanya itu amalan ini dibaca bagi orang yang memang terzolimi. Dia tidak salah, tapi dijadikan tersangka di pengadilan. Salah satu fadilah surat Al-Mursalat adalah Allah memenangkan dia ketika dia membaca surat tersebut sebelum naik ke sidang di hadapan hakim. Itu fadilah surat Al-Mursalat. Nah, surat Al-Mursalat ini Nabi baca biasanya di sholat maghrib
Makanya di dalam kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari dibuat bab namanya Babu Al-Qiraati fil Maghribi, bab membaca surat Al-Quran di solat maghrib, surat Al-Mursalat. Dan kenangan dari Ummu Fadl mengatakan bahwa inilah surat yang terakhir saya dengar Nabi membacanya di saat melaksanakan solat maghrib. Kata Ummu Fadl, An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bitula atulayain. Dari sahabat bernama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat maghrib bitulayain, dengan dua surat yang panjang. Nah, ini di dalam syarahnya yang dimaksud dua surat yang panjang itu surat Al-A'raf dan surat Al-An'am dalam hadis ini. Para ulama hadis mereka bisa menerangkan itu. Nah, kalau di dalam hadis tidak diterangkan ini surat apa, makanya kita gak bisa lepas dari para ulama, para ahli ya. Kalau mereka tidak terangkan, kita tidak akan tahu nih maksud dari dua surat yang panjang ini apa. Nah, mereka terangkan dalam kitab-kitab syarah hadis yang dimaksud surat Al-A'raf dan surat Al-An'am. Cukup panjang juga itu kalau dibaca. Ya, surat Al-A'raf ini termasuk surat Makkiyah. Al-A'raf artinya tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Ya, surat ke-7. Kalau urutan surat ya, Tartib Al-Mushafi namanya, itu posisinya surat ke-7. Nah, urutan surat-surat di dalam Al-Quran itu juga adalah perintah Allah, tauqifiyah, gak sembarangan. Yang awal surat apa? Al-Fatihah misalnya. Yang paling akhir surat An-Nas. 114 surat di dalam Al-Quran, urutan-urutannya itu adalah wahyu, tidak asal-asalan. Disebut dengan tartib mushafi, urutan mushaf, tauqifiyah. Sumbernya dari perintah Allah, dari wahyu. Nah, surat Al-A'raf ini juga dibaca oleh Nabi di sholat maghrib. Dia surat ke-7, terdiri dari 206 ayat. Kategori surat Makkiyah. Al-Imam Al-Wahidi An-Naisaburi dalam kitab Asbabun Nuzul menerangkan di antara ayat yang ada di surat Al-A'raf sebab turunnya Asbabun Nuzul, yaitu wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah, semoga kalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang ada di surat Al-A'raf. Kata Al-Imam Qatadah, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Wahidi An-Naisaburi dalam kitab Asbabun Nuzul, beliau mengatakan kana yatakallamuna fi salatihim fi awwali ma furidat. Pada awalnya, awal diwajibkan sholat, itu mereka ketika sholat masih bisa sambil ngobrol karena belum tahu nih sholat itu bagaimana. Kata Imam Qatadah, kana yatakallamuna fi salatihim fi awwali ma furidat. Di awal diwajibkan sholat, mereka dalam keadaan sholat ngobrol.
Karena belum tahu nih, masih awal-awal nih. Sampai-sampai diriwayatkan, fakana ar-rajulu yaji'u fayaqulu li sahibihi kam shallaitum fayaqulu kadza wa kadza. Sampai-sampai kalau ada yang datang terlambat sholat, dia masuk ke saf, dia tanya ke yang lagi sholat, sudah berapa rakaat? Yang lagi sholat jawab, sudah sekian rakaat. Oh, lanjut. Masih awal. Nah, sebab itulah Allah turunkan firman di surat Al-A'raf, fa'anzalallahu subhanahu wa ta'ala wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau sedang dibacakan Al-Qur'an di dalam solat maksudnya. Begitu juga di luar solat, gak boleh orang lagi baca Al-Qur'an kita potong, kita ajak ngobrol, gak boleh. Tunggu dia selesai baca Al-Qur'an. Apabila telah dibacakan Al-Qur'an pada kalian, maka dengarkanlah dan diamlah. Semoga kalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini surat Al-A'raf. Nah, arti Al-A'raf itu sendiri diterangkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qur'anil Azim. Beliau kumpulkan beberapa pendapat para ulama, para sahabat. Menurut Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Al-A'raf itu adalah talun bainal jannah wan nar, satu bukit kecil yang berada di antara surga dan neraka. Itu namanya Al-A'raf. Jadi di antara surga neraka menurut Turjamanul Quran, julukan beliau Turjamanul Quran, orang yang mampu menerjemahkan Al-Quran, karena dapat doa khusus dari Rasul SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, berikanlah ia faham agama dan ajarkanlah takwil Al-Quran kepadanya. Itu doa Rasul secara khusus kepada Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan bahwa Al-A'raf itu adalah talun. Talun itu bukit kecil, bainal jannah wan nar, yang berada di antara surga dan neraka. Waqil, ada juga yang berpendapat Al-A'raf itu adalah penjara, habsun atau sijnun, penjara. Alaihi nasun min ahli zunub bainal jannati wan nar, yang dimana orang-orang yang banyak dosa, memiliki dosa yang banyak, mereka sementara dimasukkan di penjara tersebut yang lokasinya itu di antara surga dan neraka. Nah, kita ini kan bertahun-tahun sering mendengar surat Al-A'raf. Ternyata Al-A'raf itu tafsirannya luar biasa. Bisa nama bukit, bisa juga nama penjara yang berada di antara surga dan neraka. Ada juga yang berpendapat, Al-A'raf ini tempat untuk saling mengenal. Sesama penghuni surga saling mengenal. Oh, ini teman-teman saya yang nanti masuk surga. Karena sebelum masuk surga mampir dulu di situ. Begitu juga penghuni neraka. Makanya dari kata arafa, saling mengetahui, saling mengenal, atau mengetahui dan mengenal. Itu. Nah, ulama berbeda pendapat tentang makna Al-A'raf, tapi kesimpulannya semuanya sepakat. Siapa sih orang-orang yang nanti Allah tempatkan di tempat yang namanya Al-A'raf itu? Maka disebut mereka adalah gaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Mereka adalah sekelompok kaum. Di sini yang dimaksud kaum muslimun. Ya, orang-orang Islam ini kan
orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi terdahulu dari umat-umat mereka. Nah, mereka ini kan nanti ditimbang amal. Ya. Kalau orang kafir sudah gak ditimbang-timbang amal lagi, langsung masuk. Itu keyakinan kita ya, akidah kita. Tapi kalau seorang itu dia beriman, masih ditimbang, namanya ditimbangan mizan, mizanul amal, timbangan amal. Nah, ketika timbangan amalnya ini, amal baiknya dan amal buruknya itu seimbang, beratnya sama, maka kan malaikat bingung. Ini mau masukkan ke surga belum bisa, memasukkan ke neraka juga belum bisa, karena berimbang. Hasanatuhum istawat hasanatuhum wa sayiatuhum, pahala-pahala kebaikannya dan perbuatan-perbuatan buruknya, dosa-dosanya itu berimbang. Maka saat itu mereka belum bisa diputuskan masuk ke surga atau neraka. Transit dulu di tempat namanya Al-A'raf. Sampai kapan? Wallahu alam. Keputusan dari Allah. Disinilah satu peran penting dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini sibuk cari umatnya. Beliau itu punya visi misi di akhirat, ingin memasukkan seluruh umatnya ke dalam surga. Itu misi. Sampai beliau seakan-akan mengatakan, ketika Allah perintahkan Nabi untuk masuk ke surga, ya Nabi orang pertama yang masuk ke surga. Sebagaimana dalam doa di Maulid Ad-Dibai, Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha. Orang pertama yang masuk ke dalam surga Nabi Muhammad SAW. Maka ya Allah, masukkan kami bersama beliau. Dan yang masuk ke dalam surga dan memiliki istana yang begitu megah adalah istananya Nabi. Tapi Nabi belum mau masuk, padahal Allah sudah perintahkan. Ya, sampai malaikat mengatakan kalau orang ketok pintu surga, malaikat tanya dulu, "Man anta?" Kamu siapa? Kalau dijawab, "Ana Muhammad." Nabi kan jawab begitu. "Ana Muhammad." Kata malaikat penjaga pintu surga, "Bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak." Saya hanya diperintahkan oleh Allah membuka hanya kepada engkau, tidak boleh kepada yang lain. Tapi Nabi saking sayangnya kepada umatnya, Nabi cari satu persatu. Nah, orang-orang yang di tempat transit tadi, Al-A'raf, kalau mereka adalah orang-orang yang ketika hidup, salah satu amalan dan fadilah, ya, kata dalam kitab Al-Majmu'ah Al-Mubarakah, orang yang banyak salawat itulah yang nanti diingat oleh Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Nabi mau ingat, tapi Allah yang buat Nabi untuk mengingat siapa-siapa yang banyak membaca salawat dan salam kepada Nabi. Mereka yang jadi prioritas utama. Jadi kalau salawat kita sedikit, ya ingatnya belakangan. Kalau salawat kita makin banyak, maka makin diingat oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mendatangi mereka dan berikan syafaat mereka. Akhirnya yang di Al-A'raf tadi dibawa masuk ke dalam surga berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir yang lahir tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah. Beliau mengatakan keutamaan membaca surat Al-A'raf. Man qara'a surat Al-A'raf fi kulli syahrin kana minal aminina yaumal qiyamah. Wa man qara'aha fi kulli lailatin, wa fi riwayah lailati jum'ah, la yuhasabu ma'ahu yaumal qiyamah wa innaha tashhadu likulli man qara'aha. Yang artinya, siapa yang rajin membaca surat Al-A'raf,
Minimal sebulan sekali dia baca. Di setiap sebulan dia baca. Maka orang tersebut diberikan jaminan orang-orang yang akan aman di hari kiamat. Dan siapa yang membacanya di setiap malam, atau satu riwayat di malam Jumat, maka dia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dan surat Al-A'raf menjadi saksi di hadapan Allah untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Ini ucapannya Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Nah, surat Al-A'raf ini sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau melaksanakan solat maghrib. Surat yang kedua, surat Al-An'am. Surat Al-An'am ini termasuk surat Makkiyah, sekitar terdiri dari 165 ayat. Dia surat ke-6 di dalam Al-Quran. Dinamakan Al-An'am karena di dalam surat tersebut menceritakan tentang hewan-hewan ternak. Al-An'am artinya hewan-hewan ternak. Kenapa hewan-hewan ternak disebut dengan Al-An'am, yang akar katanya dari kata nikmat, ni'mah? Karena ketika memakannya itu nikmat, maka diambil dari kata nikmat. Kemudian di surat Al-An'am ini juga diceritakan orang-orang kafir Quraisy, ya, yang ada di Makkah pada waktu itu. Mereka menghalangi orang-orang yang ingin beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dihalangi, terutama orang-orang pendatang, karena kota Makkah menjadi pusat perdagangan, pusat kebudayaan, pusat keagamaan di masa itu. Di Jazirah Arab punya agenda rutin, mereka akan datang berkumpul di situ. Ada yang berdagang, ada yang ibadah, ada yang tukar menukar budaya lewat syair-syair. Pendatang yang datang ketika melihat Nabi pasti jatuh hati. Semua orang yang pertama kali melihat Rasul pasti akan jatuh cinta. Man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ahabbah. Sebagaimana kesaksian Imam Ali mengatakan, siapa yang melihat beliau pasti akan tunduk dengan wibawahnya, tapi siapa yang sudah duduk bersama beliau pasti akan jatuh cinta kepadanya. Itu sifatnya Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang kafir Quraisy ini menghalangi mereka yang mau beriman kepada Nabi. Mereka katakan, jangan ikut dia, jangan dengar suaranya dia. Suaranya itu sihir. Tutup telinga kalau dia lagi bicara. Karena kalau Nabi bicara sekali, beriman. Tidak ada yang bisa bendung. Makanya mereka tutup telinga. Hatta Abu Jahal. Abu Jahal itu tiap malam datang ke rumah Rasul. Apa yang beliau lakukan? Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Nabi Muhammad SAW. Dia dengar, dinikmati, dia percaya ini Nabi. Tapi apa? Takut jabatannya hilang. Dia mengakui Nabi itu orang jujur. Bahkan dia marah kepada salah satu kawannya yang mengatakan Nabi itu pendusta. Dia bilang, jangan pernah kau katakan Muhammad pendusta. Ini Abu Jahal. Abu Jahal bilang, dia seumur hidup tidak pernah berdusta. Nah, temannya bingung. Terus kenapa kau musuhin dia? Apa karena dia seorang nabi palsu? Enggak, dia nabi yang benar. Apa dia akhlaknya buruk? Tidak, dia manusia yang paling baik akhlaknya. Aneh. Ini temannya pendatang, enggak kenal Nabi Muhammad. Ngobrol sama Abu Jahal. Abu Jahal ajak perang untuk melawan Nabi Muhammad. Ketika temannya datang bilang, apakah dia pendusta? Enggak, dia orang yang sangat jujur. Apakah akhlaknya buruk? Dia akhlaknya paling baik. Terus kita musuhin dia kenapa? Kata Abu Jahal, semua jabatan sudah ada di mereka. Yang pegang Ka'bah mereka, Bani Hashim.
Yang megang siqayah mereka juga. Siqayah memberikan air Zam-Zam. Yang rifadah urus makanan umat mereka juga. Yang kepala suku mereka juga. Nah ini kalau ada lagi dari keluarga mereka, Nabi, selesai kita, habis jabatan. Nah, berarti apa? Dia yakin betul dengan Nabi Muhammad SAW, tapi karena kecintaan terhadap jabatan dan duniawi itu menghalangi dia untuk beriman kepada Rasul SAW. Makanya dihalangi, setiap orang yang ingin ikut Nabi dihalangi oleh mereka. Turunlah surat tersebut, surat Al-An'am. Putra dari Imam Ali, namanya Al-Imam Muhammad bin Hanafiyah, meriwayatkan. Beliau mengatakan, nazalat fi kuffar Makkah, kanu yanhaunan nasa an ittiba'i an-Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yataba'aduna bi anfusihim anhu. Itu dinukil juga oleh Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Kata Imam Muhammad ibn Hanafiyah, putra dari Imam Ali, tapi dari ibunya Ummu Khawlah, bukan Sayyidah Fatimah. Ya, Sayyidina Ali setelah Sayyidah Fatimah meninggal, beliau menikah. Di saat Sayyidah Fatimah masih hidup, tidak menikah. Sayyidah Fatimah wafat, menikah dengan beberapa orang. Salah satu yang menjadi ulama besar, putra beliau namanya Al-Imam Muhammad bin Hanafiyah. Itu putranya Imam Ali. Nanti anak turunannya itu jadi ulama-ulama besar semua. Di antaranya Syekh Abdul Wahab Sya'rani, itu turunannya. Saking Imam Muhammad bin Hanafiyah ini dididik oleh Sayyidina Ali untuk menghormati saudaranya Imam Hasan wal Husain. Enggak pernah manggil nama ya Hasan ya Husain. Selalu dipanggil dengan gelar penghormatan. Wahai putranya Rasul, begitu. Dan setiap kali makan, karena pernah satu rumah dengan Imam Hasan wa Imam Husain, setiap kali makan mereka gak berani memulai makan sebelum adanya Imam Hasan wal Husain. Dia katakan, saya menjadi khadimnya Imam Hasan wal Husain. Ada yang coba provokasi kepada beliau, ya, sedikit. Imam Muhammad ibn Hanafiyah, beliau ini ketika Imam Ali lagi jihad, lagi perang, selalu diajak Imam Muhammad bin Hanafiyah, paling terdepan dalam peperangan. Imam Hasan dan Husain disuruh jangan ikut perang. Akhirnya ada beberapa orang coba memprovokasi, bilang, itu ayahmu pilih kasih, lebih sayang, lebih cinta kepada Imam Hasan wal Husain. Kamu bagaikan anak tiri. Jadi ada yang coba memprovokasi. Apa kata beliau? Innal Hasan wal Husain, sesungguhnya Hasan dan Husain itu adalah dua mata ayah saya. Wa inni, dan saya adalah kedua tangan ayah saya. Tugas kedua tangan menghalangi serangga untuk mengganggu matanya. Jadi beliau tahu betul, saya ini memang disiapkan untuk menjaga, menghormati, mencintai Imam Hasan wal Husain. Ditanya, kenapa kalian harus muliakan Imam Hasan wal Husain, padahal kalian sama-sama berasal dari ayah yang satu, Imam Ali. Kata Imam Muhammad Al-Hanafiyah, ini bahasa orang-orang mahabbah, orang-orang yang hatinya bersih. Beliau mengatakan, memang benar saya dengan Imam Hasan dan Husain berasal dari ayah yang sama, Imam Ali. Tapi saya memuliakan mereka karena ibu kami berbeda. Saya terlahir dari ibu saya bernama Ummu Khawlah, seorang wanita soleha, wanita biasa. Sedangkan ibunda Al-Hasan Al-Husain adalah putri tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana mungkin saya mau menyamakan diri saya dengan mereka? Itu Muhammad Al-Hanafiyah.
Jadi beliau meriwayatkan bahwa surat Al-An'am diturunkan untuk menceritakan orang-orang kafir Quraisy yang setiap saat menghalangi orang-orang yang ingin beriman dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Turunlah surat Al-An'am. Nah, Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa fadilah surat Al-An'am ini, man qara'a surat Al-An'am, siapa yang membaca surat Al-An'am fi kulli lailah, di setiap malam, ju'ila minal aminin, dijadikan dia orang-orang yang aman di hari kiamat, yaumal kiamati, walam yara an-nara bi'ainihi abada, dan matanya gak akan pernah melihat neraka selama-lamanya. Jadi setiap surat punya keistimewaan, ya, punya keistimewaan. Itu Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran membuat bab khusus tentang fadilah-fadilah surat-surat di dalam Al-Quran. Semuanya surat istimewa dalam Al-Quran, punya fadilah masing-masing. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fil maghribi bitur. Dari Jubair bin Mut'im mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an di salat maghrib. Yang beliau baca adalah surat At-Tur. Nah, ada surat namanya surat At-Tur. At-Tur ini artinya bukit. Bisa juga diartikan Jabalun Azim, gunung yang besar. Namanya At-Tur. Ya, surat Makkiyah juga. Surat Makkiyah terdiri dari 49 ayat, dan posisinya itu surat yang ke-52 di dalam Al-Quran. Yang dimaksud At-Tur di sini adalah satu bukit atau satu gunung, namanya Bukit Sinai. Bukit Sinai ini kan tempat Nabi Musa berkalam dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu di tempat tersebut. Tingginya hampir 2000 meter lebih. Hasil riset seorang sejarawan Islam dan ahli geologi dan geografi, namanya Syekh Yaqut Al-Hamawi, di dalam kitab Mu'jamul Buldan, beliau menyimpulkan bahwa Bukit Sinai ini berada di wilayah Mesir, dan memiliki beberapa nama, Bukit Sinai, Gunung Sinai, dan juga ada yang menamakan Gunung Nabi Musa, Jabal Nabi Musa, karena di tempat itulah Nabi Musa berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, bukan Allah ada di situ, kan? Itu tempat untuk Nabi Musa, bukan tempat untuk Allah. Kita harus menguatkan akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, yang meyakini Allah ada tanpa butuh kepada tempat, dan Allah tidak bertempat, sebagaimana pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh orang Yahudi, aina Allah, di mana Allah? Maka Imam Ali menjawab, innalladzi ayyana aina fala yuqalu lahu aina. Dia Allah yang menciptakan di mana, maka tidak layak mengatakan Allah di mana. Kaifa Allah? Bagaimana itu Allah? Wujudnya seperti apa? Innalladzi kayyafa kaifa fala yuqalu lahu kaifa. Dia Allah yang menciptakan bagaimana, maka tidak layak mengatakan Allah bagaimana. Ini akidahnya Imam Ali bin Abi Thalib, dan ini akidahnya Nabi Muhammad SAW. Mentanzih Allah sesuci-sucinya. Tidak dikasih ruang Allah disamakan dengan makhluk sekecil apapun itu. Tanzih. Subhanallah, maha suci Allah. Jadi hal yang sama ketika Nabi Mi'raj. Sebagian salah memahami bahwa Nabi bertemu dengan Allah di tempatnya Allah, seakan-akan Allah menanti kedatangan Nabi. Hasya wa kalla. Itu tempatnya Nabi Muhammad SAW, bukan tempatnya Allah.
Nabi Musa ketika berkalam dengan Allah, itu tempatnya Nabi Musa, karena Nabi Musa makhluk, terikat dengan tempat, tapi itu bukan tempatnya Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, Nabi Musa berada di tempat tersebut, itulah yang dinamakan surat At-Tur, Bukit Sinai. Bukit Sinai ini dijadikan nama surat At-Tur. Ada riwayat mengatakan fadilahnya adalah man qara'a surat Tur jama'allahu lahu khairad dunya wal akhirah. Siapa yang rutin membaca surat At-Tur, Allah Ta'ala akan menghimpun baginya kebaikan dunia dan akhirat. Nah, ini surat-surat yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salatul maghrib. Terakhir saya tutup, memang benar ya, fadilah-fadilah tentang surat-surat di dalam Al-Quran itu. Kalau bicara tentang ilmu hadis ya, ada satu kitab namanya Tadribu Rawi, karangan Imam Suyuti, ilmu mustalahul hadis. Di situ ada bab khusus namanya bab hadis-hadis palsu. Jadi banyak sekali hadis-hadis palsu, berkaitan tentang keutamaan surat-surat di dalam Al-Quran. Banyak ya hadis palsu. Artinya yang sahih juga ada, tapi kebanyakan tuh hadis palsu. Yang sahih ada, yang hasan ada. Sebenarnya kalaupun hadis ini palsu tanpa kita ngambil riwayatnya, ya Al-Quran tetap mulia, nggak ada masalah itu. Tapi artinya ketika kita membahas ilmu mustalahul hadis, bahwa di masa dahulu dia terjadi nih hadis palsu ini di masa-masa awal-awal abad 2, makanya muncul ulama-ulama hadis di situ abad 3, bahkan abad 1 juga sudah mulai muncul dengan berbagai alasan. Nah, Imam Suyuti menyebutkan bahwa alasan sang pemalsu hadis membuat hadis-hadis palsu berkaitan tentang keutamaan-keutamaan surat-surat di dalam Al-Quran, karena melihat umat Islam pada waktu itu sudah sibuk membaca ilmu-ilmu yang lain dan meninggalkan Al-Quran. Para fuqaha sibuk dengan fikihnya, yang lebih banyak ia baca kitab fikih, yang mantek dengan ilmu manteknya, bahkan filsafat juga dengan filsafatnya, ilmu lughah dengan lughahnya. Artinya mereka sibuk dengan ilmu-ilmu tersebut. Bukan berarti salah, tidak. Tapi masalahnya Al-Quran ini sudah ditinggalkan. Jarang lagi orang membaca. Khawatir orang lebih cenderung membaca sesuatu yang lain dibanding kitab suci Al-Quran, yang tentu Al-Quran ini di atas segala-galanya, gitu. Maka ingin memotivasi umat agar kembali membaca Al-Quran, dia buatlah hadis-hadis palsu tentang fadilah-fadilah surat-surat di dalam Al-Quran. Niatnya baik. Bahkan hadis palsu yang lainnya jumlahnya 14.000 hadis. Selain Al-Quran ya, 14.000 hadis. Disidang oleh ulama hadis, ketahuan nih. Karena selalu kalau riwayat harus an syekh, gak sebut namanya siapa. Dari guru saya, dari gurunya, Rasul bersabda. Dicurigai oleh ulama ahli hadis, kok namanya majhul, tidak dikenal periwayatnya. Hanya ketahuan, ditangkaplah beliau juga seorang yang soleh, gitu. Ditangkap, kemudian disidang oleh ulama hadis bahwa engkau tidak boleh membuat hadis palsu. Nabi bersabda, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atasku, kata Nabi, dengan sengaja, maka dia telah mengambil satu tempat di dalam neraka. Jadi gak boleh kau buat hadis-hadis palsu. Ancamannya sangat berat. Dia tersenyum, tidak merasa salah. Kemudian ia menjawab, saya berdusta bukan membawa nama Nabi, tapi saya berdusta untuk Nabi. Karena Nabi yang perintahkan orang untuk selalu membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih.
man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Ini semua sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang baca satu huruf dapat pahala 10 kali lipat. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Bacalah Al-Quran, nanti Al-Quran berikan syafaat pada kalian di hari kiamat. Nabi yang suruh baca Al-Quran, makanya saya bela Nabi. Saya berdusta untuk Nabi Muhammad SAW, bukan membawa nama Nabi untuk keburukan, tidak. Tapi sepakat para ulama hadis, sekalipun itu sesuatu yang baik, jika memang itu bukan sabdanya Nabi, tetap hukumannya itu adalah berdosa. Hadis palsu namanya. Wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'alan nabi fadzalikal mawdu'u. Sesuatu yang diada-adakan mengatasnamakan Nabi, bahwa Nabi bersabda demikian padahal tidak pernah disabdakan oleh Nabi, itulah yang disebut dengan hadis maudhu'. Nah, itu yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Tapi kesimpulannya Al-Quran semua surat punya khasiat, punya keistimewaan, ya, punya keistimewaan. Ya, cuma ini dalam bab mustalah hadis ada yang membuat hadis-hadis palsu tentang fadilah-fadilah surat. Tapi tidak semuanya palsu, ada yang sahih, ada yang hasan. Ya, tapi kebanyakan hadis palsu. Nah, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma subhanaka bihamdika asyhadu an tastaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.